Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Nah, sebelum kita masuk materi, kita akan bahas kompetensi inti dan dasar terlebih dahulu. Ya, kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah memahami atau menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Yang kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks, eksplanasi lisan, dan tulis. Oke, kita masuk ke materi teks eksplanasi. Apakah kalian pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak? Nah, pastinya tentu pernah ya, pernah melihat atau pernah membaca tentang teks proses terjadinya bencana alam. Nah, teks tersebut adalah contoh dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini berisi proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, ya, sosial, ilmu pengetahuan, budaya itu dapat terjadi. Nah, suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kalian, pasti selalu memiliki hubungan sebab akibat dan prosesnya. Nah, sekarang kita langsung ke materi. Nah, secara etimologi, ya, eksplanasi itu istilah yang diadopsi itu dari bahasa Inggris. Explanation, yang memiliki arti penjelasan atau keterangan. Jadi, secara sederhananya itu, eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan atau keterangan tentang suatu hal. Namun secara spesifiknya, ya, telah disepakati bahwa pengertian teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi uraian tentang berbagai fenomena yang ada di sekitar kita. Apa saja fenomenanya? Misalkan fenomena alam, sosial, budaya, dan sebagainya. Ya. Jadi teks eksplanasi ini dapat disamakan dengan teks narasi prosedural. Artinya teks itu dia menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu sehingga pembaca itu dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya suatu hal secara singkat, jelas, dan logis. Nah, teks eksplanasi itu memerlukan banyak fakta dan pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Ya, disebut kausalitas. Nah, sebab dan akibat itu berupa sekumpulan fakta yang menurut si penulis ini memiliki hubungan kausalitas dan bukan opini dari si penulisnya sendiri gitu. Jadi penulis itu harus fokus pada objek yang akan dibahas dan pembahasannya itu diharapkan benar-benar objektif gitu. Jadi keakuan sudut pandang pribadi penulis ya atau subjektivitasnya itu tidak seharusnya dimunculkan. Jadi pernyataan yang terdapat di dalam teks eksplanasi ini harus didominasi oleh kalimat pasif sebagai salah satu cara memberi penekanan kepada objek atau tema pembahasan. Nah, gitu. Lalu sini ada menurut The Contemporary English Indonesian Dictionary, teks eksplanasi memiliki arti sebuah teks yang berisi tenang
tentang ya proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Betul. Menurut Restuti, teks eksplanasi memiliki arti sebagai teks yang menerangkan, betul lebih. Dia menerangkan dia atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam dan sosial. Menurut Mahsun, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat dengan struktur yang terdiri dari bagian yang menunjukkan pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi atau penutup. Kita lanjut. Nah, ciri-cirinya. Ya, sebelum kita masuk ke tujuannya, ya. Ciri-cirinya apa? Yang tahu? Ya, ada yang tahu? Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu, ini ada tadi ciri-cirinya. Nih. Yang pertama adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Nah, pernyataan umum itu apa sih? Ada yang tahu? Pernyataan umum, ada yang tahu? Ayo. Nah, pernyataan umum itu adalah gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Itu. Ya. Nah, lalu sebab, akibat. Nah, lalu ada apa lagi? Interpretasi. Nah, interpretasi itu apa? Penutup. Bagian yang isinya penutup. Ya, interpretasi itu. Pandangan atau kesimpulannya. Ya. Lalu informasi berdasarkan fakta atau faktual. Jadi informasinya bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Ya, berisi tentang, sini ada datanya bisa diperoleh dari hasil penelitian, ya, observasi atau referensi dari buku-buku, berita-berita dan sejenisnya. Lalu fakta, ini tadi, lalu bersifat objektif. Apa bersifat objektif itu? Tahu? Artinya apa? Jadi teks eksplanasi harus bersifat objektif. Artinya jangan hanya ala kadarnya tanpa data dan fakta. Tidak diperbolehkan hanya melakukan kairan atau perspektif belakang. Jadi harus didukung ilmiahnya itu ada fakta, faktualnya. Jadi tidak hanya mengada-ngada tanpa data kita buat teks eksplanasi tersebut. Gitu. Ya. Jadi kita harus cari suatu kejadian yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, tapi kita harus pelajari. Ya, dengan mempelajarinya kita bisa dari segi mengapa dan bagaimana itu terjadi teks eksplanasi tersebut. Misalkan contoh pengangguran. Ya. Nah, pengangguran itu suatu fenomena sosial di mana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan. Nah, fenomena ini pasti muncul di seluruh negara, mau di negara maju atau berkembang di dunia. Sudah banyak cara ya kan dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran, tapi persentasenya masih tinggi, bahkan bertambah. Nah, gagasan umumnya ada di mana? Di awal tadi. Pengangguran bukan fenomena. Ini pengangguran bukan fenomena sosial. Di mana seseorang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau tidak mempunyai penghasilan. Jadi ada pernyataan umum, ya. Nah, lalu membahas mengenai
pengetahuan, ya, membahas mengenai pengetahuan. Nah, artinya informasinya bersifat keilmuan. Tuh, ya. Yang tadi saya contoh tentang sains misalkan. Ya. Jadi ilmiah. Lalu informatif. Nah, tadi harus bersifat memaparkan data, menjelaskan informasi tanpa bersifat menggurui atau mendoktrin. Ya. Sebelumnya kita masuk ke tadi tujuan ya. Nah, oke. Jadi teks eksplanasi itu sebuah karangan yang isinya berupa penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam atau sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Ya. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ya, betul. Ya. Apa yang menyebabkan suatu peristiwa besar itu terjadi hingga mengundang banyak perhatian orang. Ya. Di sini udah tadi. Kaidah kebahasaan. Sebentar, kaidah bahasa. Nah, kaidah kebahasaan. Yang pertama, fokus dengan apa ini? Yang bersifat umum. Maksudnya apa ini? Ayo, Anda tahu? Fokus dengan yang bersifat umum. Oke. Nah, kita akan mengidentifikasi lalu menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Baku dan ilmiah. Ya. Ciri-ciri bahasa yang tadi. Fokus pada hal umum tadi itu generik, artinya bukan partisipan manusia. Artinya misalkan gempa bumi, ya, banjir, hujan, udara, itu fokusnya ke umum, bukan ke manusianya. Lalu menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Digunakan menggunakan istilah ilmiah, ya. Lalu menggunakan konjungsi waktu atau kausal. Ya, lalu lebih banyak menggunakan kata kerja. Ya. Oke. Langsung ke strukturnya yang kita akan bahas ya. Yang pertama adalah pernyataan umum atau general statement. Pernyataan umum itu isinya apa? Isinya adalah topik yang akan dijelaskan. Ya. Fenomena yang akan dibahas ya, berupa pengenalan fenomena tersebut. Ya. Bagaimana gambaran umumnya tentang mengapa, bagaimana proses alam tersebut bisa terjadi. Ya. Lalu ada deretan penjelas atau isinya. Ya. Deretan penjelas itu isi. Ya, teman-teman. Nah, berisi tentang proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terjadi lebih dari satu paragraf. Nah, deretan penjelas itu mendeskripsikan atau merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam. Ya, jadi dia menjelaskan detailnya suatu fenomena tersebut. Ya, misalkan pertanyaan bagaimana, yang menjelasnya dapat memberikan jawaban tentang proses terjadinya fenomena tersebut. Lalu ada
interpretasi atau penutup. Nah, teks penutup itu bersifat pilihan ya, bukan keharusan. Artinya yang dimaksud teks penutup itu adalah intisarinya, kesimpulannya dari pernyataan umum dan deretan penjelasan. Ya. Jadi opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Nah, contoh banjir. Nah ini, ya kita lihat sini. Banjir merupakan suatu gejala umum. Ya. Gejala alam ya, benar alam. Secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, ya, fisik, mental maupun material. Kita lihat di sini. Nah, isi yang berkaitan dengan sebab akibat. Yang pertama, banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Faktornya apa? Faktor alam, curah hujan yang tinggi, letak geografisnya yang rendah, adanya pasang naik air laut, daerahnya cekungannya sehingga jalan keluar air menjadi sempit. Lalu ada faktor manusia. Nah ini ya, penebangan hutan secara sembarangan, tidak melakukan reboisasi, buang sampah tidak pada tempatnya ini. Jadi sehingga sumber airan itu tersumbat. Banjir ya. Banjir ini apa? Kerugian, mengakibatkan kerugian ya. Jadi kita harus menganalisisnya. Banjir itu ada pernyataan umumnya, ada sebab akibatnya, ada interpretasi. Interpretasi penutup adalah banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Itu interpretasi. Ya. Nah, konjungsi kausalitas itu apa? Itu konjungsi yang menyatakan apa? Ya, sebab akibat. Ya. Karena sebab karena itu ya, sebab itu sehingga. Nah, itu contoh-contoh konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kronologis itu hubungannya dengan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Lalu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Misalkan banjir, pengangguran, kemiskinan. Lalu di dalam teks ekspansi sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Ya. Nah, jadi konjungsi adalah kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Nah, yang tadi saya sebutkan hubungan sebab akibat. Ya. Nah, konjungsi eksternal. Nah, konjungsi eksternal itu konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa. Deskripsi benda atau kualitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks. Di konjungsi ini mempunyai 4 kategori makna, yaitu penambahan contoh dan atau, lalu perbandingan, tetapi, sementara, sesuatu, contohnya setelah, sebelum, sejak, ketika. Lalu ada sebab akibat, contohnya sehingga, karena, sebab, jika, walaupun, meskipun. Contoh, banjir terjadi di kota Jakarta setelah hujan turun 2 hari tanpa henti. Terus setelah, ya. Banjir terjadi di kota Jakarta setelah hujan turun. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi ya karena pengguna jalan tidak tertib. Ya. Apa? Lalu konjungsi internal. Nah, konjungsi internal itu konjungsi yang menghubungkan argumen atau ide yang terdapat di antara dua klausa simpleks dan kelompok klausa. Jadi konjungsi internal itu dibagi ke dalam 4 kategori makna. Contohnya penambahan tadi. Selain itu, di samping itu, lebih lanjut. Perbandingan apa? Akan tetapi, sebaliknya, sementara itu, di sisi lain. Kalau waktu,
pertama, kedua, kemudian lalu berikutnya. Oh, sebab akibatnya apa? Akibatnya sebagai akibat jadi hasilnya. Ya. Lalu ada kata serapan. Nah, kata serapan ini dibagi menjadi dua kelompok. Unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan unsur asing yang penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan penjelasan. Cara menyusunnya gimana, Pak? Yang pertama adalah tentukan topiknya yang akan ditulis, ya. Tentukan topik yang akan ditulis. Yang kedua, membuat ide-ide pokok sesuai struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, membuat kerangka teks eksplanasi dari pernyataan umum, ya, ide penjelas sampai interpretasi. Lalu ada mengembangkan kerangkanya berdasarkan ide pokok. Ya. Yang kelima, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar, ya. Lalu menyunting teks yang sudah disusun. Ya. Nah, bagaimana yang belum paham? Oke, faktual apa? Faktual adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, itu faktual. Ya. Baik, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam sastra, salam bahasa.